Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mulfi Cahaya Pramaswari. Saya dari kelas 11 IPS 2, absen 11. Jadi kali ini saya akan membahas subtema cara mengatasi pengangguran. Langkah yang pertama, bagi mereka para pengangguran, mereka harus mengembangkan kreativitasnya melalui berwirausaha secara mandiri. Yang kedua, dikembangkannya sekolah-sekolah yang mengarah pada peningkatan kecakapan hidup, seperti SMK. Yang ketiga, pengembangan program kerjasama dengan luar negeri dalam pemanfaatan tenaga kerja Indonesia. Yang keempat, mengembangkan sektor usaha informal, seperti home industry. Yang kelima, mengembangkan program transmigrasi dengan tujuan menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan di sektor informal di wilayah tertentu. Yang keenam, peningkatan investasi, baik bersifat pengembang maupun investasi melalui pendirian usaha-usaha baru yang menyerap tenaga kerja. Yang ketujuh, perluasan kerja melalui pembukaan industri padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran. Yang kedelapan, pembukaan proyek umum yang dilakukan pemerintah, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas lainnya. Yang kesembilan, mengadakan pelatihan pendidikan yang bersifat praktis, sehingga seseorang tidak harus menunggu kesempatan kerja, tetapi ia sendiri mengembangkan usahanya. Selain upaya-upaya tadi, menurut Sinuraya tahun 2004 mengungkapkan beberapa upaya untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama, pengembangan mindset dan wawasan pengangguran. Setiap pribadi diharapkan sanggup mengaktualisasi potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat lainnya. Yang kedua, itu ada pengembangan wilayah. Pengembangan di wilayah terkecil harus diprioritaskan dengan membangun fasilitas dan komunikasi sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi penganggur. Yang ketiga, mengembangkan lembaga yang menjamin kehidupan pengangguran. Hal itu dapat dilakukan dengan didirikannya Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri atas berbagai divisi menurut sasarannya. Hal demikian, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat khusus dan mendapatkan perhatian khusus. Yang keempat, penyederhanaan perizinan. Penyederhanaan ini dapat dilakukan dengan cara memangkas jalur birokrasi dalam pengurusan perizinan usaha. Yang kelima, mengembangkan potensi kelautan. Indonesia letak geografisnya itu cukup strategis. Oleh karena itu, harus banget potensi kelautan di Indonesia perlu dikelola dengan baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif. Yang keenam, penyempurnaan kurikulum dan pendidikan nasional. Sidiknas perlu mengubah orientasi agar mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Yang ketujuh, menyeleksi tenaga kerja Indonesia. TKI yang dikirim sebaiknya diseleksi secara ketat. Tujuannya agar mendapat tenaga-tenaga yang terampil. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Yang kedelapan, sinergi pengangguran dengan masalah lainnya. Menghubungkan secara erat masalah pengangguran dengan wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.